semua jamaah ibadah puasanya yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan hidupnya lebih baik lagi dunia dan akhiratnya insyaallah. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan segenap pengurus TKM Al-Mu'awanah, imam dan semua para jamaah, para alim, para ustadz yang kami hormati. Mohon izin kami menyampaikan bukan mau'izah, ini hanya sekedar sharing pengalaman, hanya sekedar berbicara sesuai dengan amanah, dengan niat memenuhi undangan. Kemudian mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Sebelumnya kita niat bahwa kita duduk di sini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah i'tikaf. Kita berdiam diri sejenak di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat kita i'tikaf itu maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam, hadirin jamaah berdiam, mulut tidak melakukan apapun, mata melihat, kuping mendengar. Tetapi pada saat niat i'tikaf maka akan ada sebuah energi yang luar biasa hebat. Apa itu? Energi rahmat. Yang kalau energi rahmat itu kita doakan, kita sebarkan, maka bisa buat diri sendiri, buat keluarga dan semua keturunan kita insya Allah. Yang kedua, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka dari itu dianjurkan kita khatam Quran minimal 1 kali. Dan mungkin bagi Bapak Ibu jamaah semuanya, tidak semuanya bisa sanggup khatam Quran, tapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW bahwa ada amalan sederhana singkat padat, kalau kita baca maka ta'dil sama dengan khatam Quran. Apa itu? Baca Qul-hu 3 kali. Maka dari itu kita awali majelis ini dengan khatam Quran, dengan baca Qul-hu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Alhamdulillah, hari ini jamaah sudah khatam Quran. Alhamdulillah. Nah ini dia. Sehingga hari ini, pagi ini saya hanya ingin mengatakan bahwa berbahagialah kita sebagai umat Islam. Innallaha astafa lakumuddinul qayyim fala tamutunna illa wa antum. Sesungguhnya Allah telah memilih kita, memilih jamaah semuanya, memilih ibu semuanya mendapatkan Islam ini. Jadi sebenarnya bukan kita yang memilih Islam Bapak Ibu, tapi Allah yang memilih. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Iman tidak dengan Nabi Ibrahim? Halo? Iman tidak dengan Nabi Ibrahim? Iman tidak dengan Al-Quran? Iman tidak dengan Rasulullah? Iman. Ini kenapa jawabnya pada lemes banget? Habis sahur bagaimana? Iman tidak dengan Nabi Ibrahim? Nah, lumayan agak sedikit keras sedikit, berarti insya Allah hayatnya akan mulai muncul ya. Jadi kalau kita iman dengan Nabi Ibrahim, iman dengan Quran, iman dengan perkataan Rasulullah SAW, maka pada saat Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha astafa lakumuddinul qayyim, sesungguhnya Allah yang memilih kita memeluk agama ini. Maka beliau mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu minimal. Kalau kita nggak bisa hidup dalam keadaan Islam, maka matilah kita dalam keadaan Islam. Itu minimal. Kenapa? Karena Allah akan menyelamatkan kita. Kata Bapak Ibu, sepakat ini? Sehingga kalau kita sudah dipilih sama Allah dan kita bakal selamat dunia dan akhirat, kira-kira pengen gak anak keturunan kita selamat juga? Pengen gak? Kurang semangat. Pengen gak? Pengen apa? Kita harus mendoakan itu. Ini yang jarang sekarang terjadi. Dulu kami punya kebiasaan oleh guru-guru kami, kalau anak kami sudah agak sedikit balik maka ditanya, nah kamu sudah balik belum? Sudah ya, kami sudah mimpi
basah bagi laki-laki, kami sudah haid bagi yang perempuan, atau ulama lain mengatakan kalau sudah umur 13 tahun, ada yang mengatakan bahwa kalau umur sudah 9 tahun, apapun pendapatnya itu, kalau sudah akil balik, kalau sudah mukallafah, kalau sudah mendapat beban dari agama ini, maka kami panggil anak-anak kami, nah, kamu sudah punya beban agama, nah. Hari ini ayah ingin tanya, kamu sudah punya beban agama, maka hidup sudah menjadi tanggung jawab dirimu, nak. Maka ayah ingin bertanya, apakah kamu ingin terus meneruskan sebagai seorang muslim, atau kamu sudah punya pemandangan yang lain? Karena ayah Islam, ayah pengen kamu Islam juga. Bagaimana, nak? Kamu sanggup untuk masuk Islam? Sanggup untuk Islam terus? Sanggup, ya baik, yuk. Kami didik dia, kami pandu syahadat pertamanya. Ucapin, ikutin ayah, nak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Meyakinkan si anak yang sudah akil balik ini mantap iman Islamnya. Itu kebiasaan adat kami. Kenapa? Karena biar dia tahu bahwa Islam itu bukan cuma sekedar agama keturunan, harus agama keyakinan, harus agama pilihan. Kenapa? Allah milik kita. Pada dia semuanya. Iya, merenung ya. Nah, jadi kalau bukan anak-anak balik kayak pipi begini nih, itu nanti kalau akil balik panggil, mantepin lagi Islamnya, begitu. Ini adat saja, adat supaya memaksimalkan, menguatkan lagi iman Islamnya, gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini Ramadan, sehingga waktunya kita menguatkan iman Islam kita. Maka kelihatan itu siapa yang iman, siapa yang Islam. Saya ingin kasih gambaran begini. Ini saya sholat selama sampai dengan jam 10. Sanggup? Ya Bapak sanggup, saya tepat lah. Diri jam 10. Ya, baik. Saya ingin mengatakan begini, dan para ulama sudah mengatakan ini, para guru sudah mengatakan ini. Pertama, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan seluruh manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dalam konteks kita agama Islam, semua yang kita lakukan ini dalam konteks peribadatan, dalam konteks hidup ini adalah ibadah. Apa? Jadi apapun itu ibadah. Coba sebutin apa misalnya? Ngeliatin saya ibadah, dengerin saya ibadah, ibu ngetawain saya itu ibadah. Halo? Duduk nih ibadah, dengerin saya sambil ngantuk ibadah, ngobrol ibadah, makan, mau ngopi ibadah. Jadi semuanya adalah ibadah. Ngomelin anakku, waktu kalau ngomelin biasa sebutnya itu ibadah. Kalau dia ngomelin yang benar agama nggak apa-apa ibadah. Jadi semuanya ibadah. Maka hebatnya orang Islam, semuanya dinilai ibadah. Pertama itu. Yang kedua, bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk jadi rahmat seluruh alam. Rahmat itu kasih sayang, rahmat itu berkah, rahmat itu kebaikan bagi seluruh alam, bukan cuma buat orang Islam doang nih. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, maka dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, rahmatan lil alamin. Kalau kita suka sedekah nih, bukan sedekah sama yang dekat doang, itu wajib. Bukan sedekah sama yang kenal doang, itu bagus. Tapi sedekah dengan yang gak kenal. Bahkan bukan cuma sedekah dengan yang kita suka, sedekah dengan yang kita nggak suka sekalipun. Halo? Kalau ngasih cuma kepada yang suka, ngasih kepada yang kenal itu mah biasa. Tapi ngasih kepada yang gak dikenal, ngasih kepada yang kita nggak suka, itu baru luar biasa. Mohon maaf misalnya, sekarang banyak nih, ya kita bulan Ramadan sedekah, tapi jangan ngasih kepada yang mata pencahariannya adalah tukang minta. Kalau tukang minta jangan, itu nggak boleh dalam agama. Tukang minta beda sama peminta. Halo? Dalam Al-Quran dikatakan wa ammas sa'ila fala. Tadi Imam baca gimana? Kalau ada yang minta, maka jangan dihardik. Itu yang minta, dia butuh, bukan tukang minta-minta. Kalau tukang minta-minta itu profesi namanya. Halo? Bisa bedain ya? Antara tukang minta-minta sama dia minta karena butuh.
Misalnya datang nih ke KJPND, mohon maaf nih ya, ini kan bulan Ramadan nih ya, saya kayaknya tadi kagak sahur, agak lapar banget, kali aja Pak Haji Pendi ada daging 2 kilo. Misalnya, iya kan, buat apa? Ya ntar persiapan lebaran, kan masih lama lebaran ya, justru kan masih lama, saya mau eman-eman dikit. Halo? Nah ini penting, dia tahu Pak Haji Pendi bahwa ada orang yang susah, ya udah dikasih. Tapi besok minta lagi, 30 hari dia minta 2 kilo misalnya, itu tukang minta-minta, tuman kalau bahasa pasar minggunya. Ya Bu, ya kan? Dikasih sekali, alhamdulillah. Kasih 2 kali masih oke, 3 kali masya Allah, 4 kali melunjak. Ya, nah, sehingga kita harus paham, oh ternyata itu ibadah, dan ibadah kita terutama adalah rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya kasih sayang. Kata Allah ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya kasih sayang rahmat. Nah, kalau Allah saja mewajibkan dirinya berkasih sayang, apatah lagi kita? Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Para guru mengajarkan asma Allah itu dibagi menjadi 2. Ada namanya sifat jalal, ada sifat jamal. Ada Allah yang jalal, yang agung, yang hebat, dikjaya, arogan, sombong, semena-mena, jalal. Dan kita takut akan nama itu, ngeri. Halo? Ngeri kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu al-qahhar. Allah menguasai segala sesuatu. Allah menghancurkan semuanya. Ngeri kita. Kita nggak pernah tuh berlindung dari Allah yang namanya Al-Qahhar, ngeri kita, sehingga kita berlindung kepada Allah dari namanya yang Jamal, yang indah. Allah adalah nama yang Jalal, agung, ngeri kita, tunduk semuanya dengan nama Allah itu. Tapi Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 2 nama di situ. Satu nama yang Jalal, yang agung, yang hebat, kita bikin ngeri, diapit dengan 2 nama Jamal, 2 nama yang indah. Artinya apa? Walaupun Allah itu syadidul iqab, walaupun Allah itu siksanya sangat cepat sekali, dahsyat sekali, tapi Ghafurur Rahim. Allah itu pengampun dan kasih sayang. Sehingga dalam Islam nih, dalam Islam kalau berbuat dosa itu nggak dihitung. Halo, saya katakan nih, sampai dia bertobat. Nabi mengatakan bahwa kullu ummati mu'afun, seluruh umatku dimaafkan. Jadi nih, yang semua di sini ini udah dimaafin sama Allah Subhanahu. Oh nggak ada alhamdulillah. Ibu ngomel-ngomel udah dimaafin sama Allah. Ibu ngeliatin saya nih begitu tuh, udah dimaafin sama Allah. Halo, ya Bu, udah dimaafin. Illal muzahirin, kecuali orang yang menzahirkan amalnya, kecuali orang yang ngasih tahu dosanya, kecuali orang yang ngomong-ngomong dosanya. Nabi Muhammad mengatakan ada seorang laki-laki Arab nih yang melakukan malam-malam ini dan itu. Orang Arab melakukan sesuatu malam-malam ini dan itu. Ini maksudnya melakukan maksiat. Oke? Maka kata Allah la ubali, Allah gak peduliin. Bayangin, oleh Allah orang bikin maksiat gak dipeduliin, gak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kata Rasulullah SAW, dia ketemu dengan orang lain dan dia menceritakan kejadian malam itu. Kayak kita nih misalnya nih, kita udah mau nauzubillah min zalik ya, melakukan dosa nih. Besoknya kita cerita lagi nongkrong nih, dia tahu gak tuh di situ tuh, yang itu tuh, apa ngerti omongan saya? Berarti ngerti ya kan? Oh, pengalaman beda suku. Paham maksud saya? Bikin dosa kemudian ngomong-ngomong Allahu Akbar, sehingga Allah murka kepadanya. Kenapa? Awalnya Allah tutupin aibnya, dia sendiri yang buka aibnya. Jadi waktu kalau bikin dosa diam-diam aja aman. Halo? Tapi jangan diniatin. Alhamdulillah, habis ini kita bikin dosa diam-diam. Semuanya dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebatnya lagi Nabi mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau.
Yang nggak mau itu yang nggak taat sama Rasulullah SAW. Nah, hidup kita ibadah, Allah Maha Rahmat. Kemudian Nabi menjamin bapak ibu semuanya dimaafkan oleh Allah. Allah menjamin lewat Rasulullah SAW semuanya masuk surga. Enak apa enak? Lebih hebat lagi, yang terakhir nih, bahwa ternyata Allah pengen semua orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah pengen bapak ibu semua jadi mau iman atau enggak iman kepada Allah, pengen masuk surga. Tapi tadi kata Nabi, illa man aba, kecuali enggak mau. Lah emang ada yang enggak mau? Ada. Siapa dia? Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani fa huwa al-aba. Kalau dia beriman kepadaku, taat kepadaku, dia masuk surga. Kalau dia enggak taat kepadaku, enggak beriman kepadaku, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Jadi gampang masuk surga itu cukup iman kepada Rasulullah SAW, cukup iman kepada Muhammad SAW, selesai. Halo? Tapi itu hubungan sama Allah. Dosa gampang dihapus. Sebesar apapun dosa kita sama Allah, astagfirullah ya Allah, mohon ampun ya Allah, saya banyak dosa ini. Selesai urusan. Selesai. Kalau sama Allah tuh selesai. Tapi kata Rasulullah dalam agama kita mengajarkan, kecuali dosa sesama hukul adamiyah, hak sebagai sesama makanya jangan pernah ribet dan ribut sama orang tuh. Ribet urusan nanti. Kalau saya zolim nih, saya mau Haji Pendi, Haji Pendi itu, Haji Pendi tahu, Haji Pendi, tiba-tiba Haji Pendi dengar sama saya, sakit hati beliau sama saya, maka nggak mungkin saya dihapusin dosanya sama Allah, kecuali beliau memaafkan saya dengan ikhlas. Clear? Halo? Bu? Makanya gibah itu tuh ngomongin orang yang benar tuh gibah namanya. Kalau nggak benar namanya fitnah. Seperti saya mau fitnah ibu nih, ibu cakep banget, itu saya fitnah tuh. Iya kan? Ini bapak pasti ganteng banget, itu fitnah pak. Ya, bapak ngomongin orang benar aja itu namanya gibah. Dan gibah itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ngeri banget. Pertama, kita harus mempersiapkan amal apa yang setimpal dengan gibah kita itu. Misalnya saya suka gibah nih, saya kan kerjanya kan cuma nganterin jamaah aja nih, umroh dan haji kan. Saya kalau ngegibah Haji Pendi nih, saya harus siapin nih. Kira-kira kalau saya ngegibah Haji Pendi, pahala umroh yang mana kira-kira cocok buat dia? Bener gak? Harus siap begitu, Bang. Kalau nggak, dia bakal menagih nanti di akhirat. Iya, kalau pahala saya banyak kalau nggak habis, maka keburukan Haji Pendi itu balik ke saya. Ngeri nih. Makanya jangan sembarang ngomongin orang. Bener aja gibah, salahnya fitnah. Halo? Kecuali di pengadilan, kecuali lagi diskusi, kecuali minta pendapat. Misalnya RT, ada masyarakatnya masalah. RT, itu gimana sih orang? Maaf, saya nggak mau gibah, nggak bisa. Karena itu lagi nyari solusi. Itu bukan gibah namanya. Gibah itu lagi dia banyak ketemu. Dia tahu nggak sih itu kabarnya? Iya, katanya begini. Nah, ada tuh gibah tuh. Halo? Apa yang saya katakan bahwa inilah bulan Ramadan yang Allah pengen semuanya masuk surga. Bahkan saking pengennya Allah kita masuk surga, diatur setiap saat kita itu suci bersih. Mau contoh? Kalau kita bangun tidur orang Islami, baca doa apa? Bismika Allahumma ahya. Itu kan tidur lagi tuh. Masa bangun tidur langsung tuh? Kayak Mbak Surik nanti bangun lagi tidur lagi. Paham ya? Alhamdulillah. Pada saat memuji Allah, alhamdulillah, setiap kebajikan dalam Islam itu 3. 1, dapat pahala. 2, berkurang dosa. 3, tinggi derajat. Otomatis nih bapak, ibu diem di sini nih, berbuat kebaikan apa kebaikan? Bocah-bocah nih, berbuat kebaikan nggak? Kebaikan, sehingga langsung dapat pahala selama dengerin saya, langsung gugur dosa selama dengerin saya, dan langsung derajatnya naik. Nah pertanyaannya, dosa yang sudah diampunin, pahala yang sudah dikasih, derajat yang sudah Allah tinggikan, mau diapain? Ini kan bocah-bocah ini kan belum dapat pahala, belum dapat
Udah balik belum? Hah? Udah. Bolak balik kali. Ini bocah belum balik. Bapaknya siapa? Ada di sini. Mana bapaknya? Bapaknya ada? Ada bapaknya? Oh bapaknya ada? Gak ada. Oh, kagak ada bapaknya. Enak aja. Paham ya? Nah, dia berbuat baik gak ada pahala dan dosa. Tapi ternyata dalam Islam kebaikan dia itu balik ke orang tuanya. Sehingga keberkahan ada di orang tuanya. Halo? Halo? Makanya kita nyuruh anak berbuat baik itu bukan cuma buat dia doang, buat dia dan orang tuanya. Buat orang tuanya langsung berkah. Buat dianya, ini buat bocah-bocah ini yang sering ngaji, sering sholawatan, maka itu akan menjadi bonus kumpulan tabungan berkahnya dia. Yang bakal bonus kebaikan ini, yang bakal kalau dia punya doa membantu ijabah. Kalau dia punya musibah mengurangi musibah. Tuh, makanya bocah-bocah kayak gini ajak aja, walaupun ngantuk-ngantuk juga gak apa-apa, karena itu buat kebaikan dia nanti waktu udah gede. Halo? Nah, Ramadan lah saatnya bangun tidur dapat pahala, kerja nih bapak dapat pahala, nanti sholat antara satu sholat ke sholat yang lain itu penggugur dosa. Jadi hebat jadi orang Islam itu setiap saat gugur dosa. Jadi bapaknya udah gak ada dosanya nih. Jadi dari tadi bangun tidur nih sampai sekarang hapus dosanya. Kalau mati sekarang surga. Mau? Mau mati sekarang? Surga bu? Saya doain nih. Halo? Paham gak nih? Kalau dengan Allah selesai makannya tadi itu harus bangun sahur sampai sekarang jangan bikin dosa. Siapa tadi ibu yang ngomel tadi? Ya udah sholat, repot urusan itu. Makanya selama nggak ada urusan sama manusia aman kita. Sholat kan nih bapak ibu nih. Apalagi bulan Ramadan. Nah Allah itu nunggu umatnya sampai dia tobat. Harian udah dikasih. Setiap hari itu setiap 5 waktu tuh itu hapus dosanya dengan Allah. Udah jangan macam-macam sama manusia, sama Allah beres semua. Mingguan, hari Jumat, 70 kali lipat dosanya diampuni, pahalanya digedein, derajatnya ditinggikan setiap Jumat. Kurang apa coba? Harian udah, mingguan udah, bulanan Allah karim. Nabi mengajarkan ada puasa bulanan. Tuh, bayangin coba. Enggak cuma itu, Allah tunggu sampai tahunan ini Ramadan. Lah kalau harian kita masih maksiat, mingguan masih maksiat, bulanan masih maksiat, tapi kalau tahunan gak ada ampun. Gak ada ampun, udah akhir. Halo? Halo? Bu? Kalau udah sampai Ramadan, enggak beres. Makanya orang-orang yang memuliakan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala nar. Ulama mengajarkan begitu. Orang yang gembira aja masuk Ramadan, ya Allah, alhamdulillah Ramadan. Itu haram jasadnya dari neraka. Pertanyaannya, itu kan entar. Kalau ibu mati, ibu surga. Nah ibu kan masih hidup. Betul lah bu? Oh, ya Allah, saya gembira dengan datangnya Ramadan. Engkau haramkan jasadku dari neraka. Itu entar. Kalau bapak ibu udah mati. Nah sekarang ibu hidup di dunia. Makanya dalam Islam itu Rabbana atina fid dunya, minta dunia juga. Dan pahala itu juga cuma di akhirat, di dunia juga. Nah kalau kita dengar tuh yang nanti di akhirat bakal diharamin neraka, maka kita minta, ya Allah, itu kan entar ya Allah, diharamin neraka. Saya kan hidup di dunia ya Allah, tolong juga dong haramin neraka dunia buat saya. Ada nggak yang doa gitu? Coba ibu doa nggak? Ya Allah, hindarkan neraka dunia buat aku. Jarang, padahal setiap tahun Allah ngejamin itu, tapi nggak ada yang minta tuh. Benar nggak? Halo? Ini serius. Coba saya di sini yang doa sama ya Allah, haramkan ya Allah sebagaimana Engkau haramkan aku menyambut Ramadan ini dengan gembira dari api neraka di akhirat, maka haramkan juga lah neraka dunia buat aku. Apa neraka dunia? Ya masing-masing. Ada yang kismin, mungkin ada neraka dunia mungkin apa? Istri bawel, bu. Oh, iya kan? Mungkin ada suami pelit. Tergantung neraka dunia apa? Kamu apa neraka dunianya? Hah?
bapak galak, ya kan, kagak dapat jajan, misalnya. Bener kan? Bocah, iya kan? Apa coba neraka buat kamu? Gak boleh main game, gak boleh main FF, ML, gak boleh dia. Neraka tuh buat dia. Kita doa sama Allah, ya Allah, sebagaimana Kau haramkan neraka buatku nanti di akhirat, maka haramkan juga neraka dunia buatku, ya Allah. Ada nggak yang begitu? Mulai sekarang doa. Makanya orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan Allah muliakan. Makanya saya kadang-kadang suka kasihan tuh sama orang-orang yang mengatakan bahwa hormati yang tidak puasa. Dia nggak ngerti. Kalau dia menghormati orang yang puasa, aduh rame tuh, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Betul nggak? Itu kan aneh gitu. Padahal kalau dia menghormati orang yang berpuasa, yang di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada ampunan Allah, maka dia akan mendapatkan juga. Jadi kalau ibu nggak puasa nih, ya Allah, saya nggak puasa, bisa sih saya makan di tengah jalan, kalau saya nggak puasa, orang saya lagi dapat. Tapi dia menghormati orang yang lagi puasa, mau iman, mau enggak sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang nih yang nahan dirinya nggak puasa dan dia menghormati, dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuh bukan cuma kita doang ngasih rahmat kepada orang. Buktinya apa? Kalau ada orang tidak beriman kepada Allah dan Allah gak punya rahmat, habis mereka semua. Buktinya apa? Ya mereka tetap kaya, mereka tetap karena ada rahmat Allah di sana. Makanya dalam Islam kalau bikin dosa diem aja. Nah orang yang kagak puasa kan dosa tuh, udah diem aja. Ya Allah, maaf ya Allah, saya nggak puasa, nggak kuat ya Allah, bukan saya berani tapi memang kagak kuat saya. Dia diam aja, hormatin yang lagi puasa nih, turun rahmat Allah sehingga dari dia menghormati bulan puasa ada berkah di sana sehingga mudah-mudahan nanti anak-anaknya jadi soleh. Halo, bisa dipahami nih ya? Maka begitulah Allah itu mengabarkan kepada kita tentang Ramadan ini. Nah maksud saya bahwa 30 Ramadan ini, 30 hari bulan Ramadan ke depan ini, 1 bulan ini maksimalkan. Maaf ya, maaf banget. Mungkin kita hidupnya gini-gini aja. Udah ya namanya kalau udah uzur, ya enggak? Ya kan? Pak Haji, usia berapa mama? 59. Dia mikir 59. Insya Allah udah gak pengen jadi artis lagi kan? Iya, udah gak pengen artis lagi. Ibu umur berapa Bu? Udah gak pengen pakai baju abu-abu lagi kan Bu? Iya, maka tapi di bulan Ramadan ini ada fasilitas yang harus kita maksimalkan. Pertama, ibadah berlipat ganda. Maksimalin. Kalau ibadah punya berlipat ganda, maka kita tabarukkan dengan ibadah kita. Tawassul dengan amal kita. Ya Allah, hamba barusan salat subuh ya Allah. Mudah-mudahan Kau terima ya Allah. Kalau Kau terima salat subuh hamba ya Allah, sebagaimana Kau katakan bahwa dalam Al-Quran subuh itu Kau saksikan ya Allah, maka saksikan ya Allah. Berkahi hidup saya ya Allah, berkahi anak hamba ya Allah, berkahi keluarga hamba ya Allah. Itu namanya tawassul dengan amal. Pak, ada nggak waktu sholat subuh doa? Ya Allah, kalau sholat subuh Kau terima ya Allah, tolong gedein garasi saya. Ada nggak doa gitu? Ada nggak? Nggak ada, makanya nggak punya garasi. Ya Allah, kalau Kau terima sholat subuh saya ya Allah, larisi dagangan saya. Ada nggak yang pernah doa begitu? Gak ada. Padahal dalam Islam ada namanya tawasul bil amal, tawasul dengan amal. Ada 3 orang yang kejebak dalam goa, tawasul dengan amal. Ya Allah, ini saya kalau kejebak dalam goa mati saya nih. Tapi saya pernah punya amal dulu, apa? Berbakti sama orang tua. Kalau berbakti sama orang tua saya ini Kau ijabah ya Allah, tolong bukain pintu gua. Kebuka tuh. Ya Allah, itu pintu gua ketutup. Kalau saya ketutup mati saya Allah. Saya punya amal dulu apa? Pernah bebasin utang. Kalau memang bebasin utang itu adalah ibadah, tolong bukain pintu ya Allah. Dibuka tuh pintu. Halo, tolonglah. Memang itu amal orang pelit. Tetapi kita lagi kalau lagi butuh minta sama Allah. Sepakat? Halo. Ini benar ketika sih omongan manusia begini. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi pesan terakhir adalah yuk kita maksimalkan sisa 28 hari ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Yang kedua, banyak-banyakin doa. Udah nyusun doanya belum? Selama Ramadan lu ngapain? Apa? Hah? Doa apa coba? Hah? Aneh beneran. Ini dikasih tahu bulan Ramadan agung, doa mustajab, amal banyak. Ini kata doa, aduh ya Allah. Kalau kata saya dalam masa minggu, saya sudah masa minggu, dikasih butuh kagak minta, dikasih kagak diterima,
Halo? Dipaksa ditolak, dijejelin, dilolotin. Ngerti nggak maksudnya? Dijejelin, dilepeh. Kita butuh duit. Bapak butuh duit nggak? Butuh banget apa kagak? Kalau butuh banget minta terus apa kagak? Berapa kali minta duit dalam sehari? Mana ada? Coba gimana doanya tadi waktu subuh? Robbana atina fid dunya hasanah. Bukan gak minta duit itu. Bener gak? Kita butuh gak minta. Orang dulu tuh gampang dalam ngomong gampang ngajarinnya. Dia butuh duit minta. Ya Allah butuh duit selesai. Oh, ibu butuh duit gak? Berapa kali sehari minta duit sama Allah? Kagak ada. Ya Allah berikan hamba rezeki yang berkah melimpah. Itu bukan duit. Rezeki itu dalam bahasa Arabnya rozaqah, pemberian. Pemberian Allah itu ada dua. Satu yang kita suka namanya nikmat, yang enggak kita suka namanya musibah. Itu minta yang mana? Enggak, itu minta rezeki doang. Terserah Allah. Iya kalau Allah kasihnya kita nikmat, kalau kasih musibah, ayo. Paham maksudnya? Maka kita minta yang kita butuh, minta kecil sama Allah, minta gede sama Allah. Nabi Musa dikatakan, wahai Musa, mintalah kepadaku meskipun sepotong roti. Tuh begitu. Dan itu ajaran guru-guru begitu. Dan itu harus pakai amalkan. Kemarin habis isi manasik malam-malam, ya enggak? Maghrib, pas lihat menunya lah gitu lagi. Namanya manusia kan, ya gitu lagi. Agak nafsu kita. Akhirnya kita minum, udah buka aja lah, buka makan buah. Begitu, berharap ngomong sama istri, pun ntar kita cari makan enak dikit apa? Ya kan kenapa? Ayah kagak selera nih. Udah selesai. Baru saya ngomong begitu, dalam hati kan saya pengen makan enak dikit nih. Tiba-tiba ada orang kenalan begitu. Bisa, mohon maaf ini saya kelebihan katanya. Kelebihan, belum kelebihan gede banget satu loyang. Makan nasi mandi kita. Oh. Karena saya tahu betul minta dikit sama Allah, minta banyak sama. Nah pertanyaan kita biasa gak minta sama Allah begitu, lagi lapar, ya Allah lapar nih ya Allah. Begitu, lagi gak punya duit, ya Allah gak punya duit ya Allah. Begitu. Nah kita kalau gak punya duit kita sama siapa? Sama suami, ngomel-ngomel, kagak dapet. Dan juga lagi susah dia. Halo, paham nih ya? Maka di bulan Ramadan ini yang semua pahala kita maksimalin. Dan Bapak ini misalnya, nah Ustaz, saya mah gini-gini aja udah kagak kaya juga begini-begini aja. Ingat kita punya doa cuma bukan buat kita doang. Kita punya anak, punya cucu, punya turunan. Maka doa ini tuh dia. Ya Allah, jadi berikanlah hamba karunia hamba, misalnya rezeki berkah melimpah dan semua keturunan hamba. Coba saya tanya Bu, Bapak, mendingan kaya masuk surga apa miskin masuk neraka? Minta sama Allah. Pernah minta kaya enggak? Ayo. Ya saya minta kaya hati aja, mau makan tuh hati. Tiap hari makan hati aja. Minta aja belum tentu dikasih, apalagi kita minta. Ingat ini. Ini puncak terakhir nih. Tadi kan terakhir. Sekarang puncaknya. Habis puncak ngapain? Turun. Kan saya bilang jam 10 ini, ya kan? Allah tidak memberi kecuali diminta. Paham ini? Allah tidak memberi kecuali diminta. Yang kedua, Allah hanya akan memberi sesuai dengan kadar kita. Clear? Paham? Kalau kadar kita cuma segelas, minta segentong pun dapatnya segelas. Saya bilang lagi, Allah tidak memberi kecuali diminta. Dan kalau Allah memberi, itu sesuai dengan takaran kita. Makanya minta jangan cuma jadi kaya. Ya Allah, sampai jadikan hamba orang kaya, kelakuan miskin. Tukang minta-minta, malas kerja, bangun siang, tuh. Makanya penuhi kadarnya dulu menjadi orang kaya, maka Allah akan kasih kaya. Jalin relasi kemana-mana, kenalan sama orang, semua orang dikenalin sama dia, kasih tahu dia bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, semua orang tahu kebisaan kita. Halo? Tuh, ada tuh, besok namanya besok, WA. Ada namanya tukang suruh. Ada tuh, itu dia kagak punya kerjaan. Setiap hari disuruh murah sama tetangganya. Dia punya
ide, kenapa gue kasih tahu orang aja ya, gue bisa disuruh apa aja. Oke? Akhirnya dia bikin tuh grup tuh, menerima perintah apa aja yang penting dikasih duit. Iya lah, nyuruh doang kagak dikasih duit mah repot. Akhirnya ada tetangga, kalau masakin gas, masangin gas itu 10.000, mau nggak? Oh, oke, masangin gas 10.000. Ada 5 tetangga, 50.000. Sebulan berapa? 1,5. Halo? Akhirnya banyak yang nyuruh dia, ada genteng bocor nyuruh dia, itu 30.000. Coba kalau saya jatuh kan saya udah 20.000 gitu dia. Oke? Semuanya dihitung sama dia. Itu suruh beliin sampah, itu 30.000 karena saya bau kotor. Nah, kalau sakit gimana? 30.000 mau nggak? Mau, oke saya kerjain. Tuh, akhirnya yang terjadi banyak orang nyuruh sama dia, nggak kepegang. Maka dia nanya sama mereka nganggur, lu nganggur ya? Iya. Mau kerja kagak? Iya. Tapi kalau mau disuruh, oke, gue disuruh aja, oke. Ada 2 temennya tuh. Enggak. Akhirnya dia kumpulin orang nganggur yang bakal disuruh. Suruh kami apa saja, asal punya duit. Begitu. Kalau otak punya ide begitu, akhirnya apa terjadi? Tanya dia. 10.000 kali 10.000 berapa? Udah 100 juta. Paham ya? Nah, maksud saya bahwa kalau di bulan Ramadan ini maksimalin buat kehidupan dunia kita, buat kehidupan akhirat kita. Terakhir, ini apa disebut ijazah ya ijazah, disebut informasi-informasi. Guru kami Allah yarham Ki Haji Aceh Mustafa Kamil mengajarkan sebuah sholawat yang kata beliau dengan sholawat ini cukup buat menghidupi kebutuhan kita. Asal benar, yakin. Namanya sholawat Miftahul Maqasid, sholawat membuka semua maksud. Guru kami lagi mengatakan itu sholawat duit. Ngerti sholawat duit? Ada kalau butuh baca sholawat ini berharap Allah penuhi hajat kita. Boleh dibagi, boleh mau? Oke. Saya yakin di sini ahli sholawatan semua ya. Nggak alergi sama sholawatan kan? Nggak, baik ya. Sholawatnya begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Semoga Allah curahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad sebagai pembuka sa'adat, kebahagiaan, wal khairat, dan semua kebaikan. Yang kalau kita baca salawat ini dawam, insya Allah turun berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan gampang, yang gagal lancar, yang belajar sehat, yang belajar cerdas semua. Boleh diikuti? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Coba baca semuanya. Allahumma miftahis. Nanti kalau saya bilang ajas cukup, bacanya adalah mobil tuh. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Al-Azizil Jabbar.
ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Ajastukum qawil. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya mujib as-sayyidin wa ya arhamar rahimin. Subhanallahil malikil khallaq, 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 subhanallahil azizil jabbar, subhanallahil azizil jabbar, subhanallahil azizil jabbar. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Waghfir dhunubana, waghfir dhunubana, waghfir dhunubana, wastajib du'ana, wastajib du'ana, wastajib du'ana ya ilahal alamin wa ya mujib as-sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad wa adkhilna al-jannata ma'a sayyidina Muhammad wa adkhilna al-jannata ma'a sayyidina Muhammad wa adkhil al-jannata ma'a sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad wa li jami'i min amana bik. Ya Allah, hari ini kami duduk iktikaf di masjid-Mu ya Allah. Maka berkahi duduk kami ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Berkahi hidup kami dan semua keturunan kami ya Allah. Ya Allah, kami berdoa di dalam masjid-Mu, di dalam bulan Ramadan-Mu ya Allah, yang dijanjikan oleh lisan Nabi-Mu yang mulia, doa diijabah, dosa diampuni, derajat ditinggikan. Maka dari itu ya Allah, ampuni semua dosa kami yang terdahulu dan yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, yang kami ketahui, yang tidak kami ketahui, yang sengaja tidak kami sengaja. Dan tolong terima semua amal ibadah kami ya Allah, yang tidak sempurna, yang lemah ilmu, terima semuanya ya Allah. Dan angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat keturunan kami ya Allah, angkat derajat semua orang yang kami cintai ya Allah, dalam taat dan mahabbah kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca shalawati bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
Jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, mana obat mesti dicari. Atas salah kata, salah ucap, salah perilaku, Al-Fakir mohon maaf lahir batin. Mau maafin saya? Alhamdulillah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah